tidak tinggal dalam jerat dosa. Refleksi pagi 599. Bangsa Israel menganggap enteng segala tindakan jahat mereka dan berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Apa yang dikatakan Tuhan di Hosea 7 ayat 2 tentang sikap bangsa Israel ini? Inilah yang dikatakan Tuhan. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Saudara-saudara, adalah salah besar kalau bangsa Israel menganggap sepi Tuhan. Allah yang Maha Kuasa melihat dan mengingat segala kejahatan mereka, karena tidak ada satupun kejahatan yang dapat terluput dari mata Tuhan. Allah yang Maha Tahu mengetahui tidak hanya perbuatan jahat mereka, tetapi juga tahu segala isi hati mereka yang berdosa. Saudara-saudara, di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, manusia tidak dapat berkilah dan menyangkali segala perbuatan jahatnya. Mata Tuhan memang melihat segala yang kita perbuat. Di dalam hakikat manusia yang telah jatuh dalam dosa, pastilah kecenderungannya akan berbuat jahat. Manusia tidak mampu keluar dari jerat dosa ini. Oleh sebab itulah Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi manusia, sehingga setiap orang yang mau percaya pada penebusan Kristus ini mendapat anugerah besar untuk bisa keluar dari jerat dosa. Inilah batu karang yang teguh untuk berdirinya gereja Tuhan di Indonesia dan di seluruh dunia. Marilah kita berteguh dasar iman percaya kita ini. Meluruskan kembali hati yang bengkok. Refleksi pagi 600. Apa gambaran Tuhan di Hosea 7 ayat 3 dan 4 tentang kejahatan bangsa Israel? Ini dia. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Saudara-saudara, semua komponen bangsa Israel, dari rakyat jelata sampai para pimpinan bangsa, semuanya hidup dalam dosa. Hawa nafsu kejahatan, kebohongan, dan perzinahan, yaitu penyembahan berhala, tetaplah dilakukan oleh bangsa Israel tanpa kenal lelah, bak dapur perapian yang menyala terus-menerus. Saudara-saudara, gambaran kebobrokan moral dari seluruh komponen bangsa Israel ini, baik rakyat jelata, pemuka agama, serta raja, terjadi karena mereka tidak lagi setia kepada Tuhan Allah. Kondisi hati yang tidak benar di hadapan Allah dari umatnya itu pasti akan berbuahkan perbuatan dosa. Kondisi hati seperti yang terjadi di masa lalu itu pasti bisa terjadi di umat Tuhan di Indonesia sekarang ini pula. Bila melihat adanya berbagai kabar tentang adanya konflik, perselingkuhan, perebutan kekuasaan, penyelewengan keuangan, sikap sok kuasa, dan berbagai tindakan immoral lainnya di kalangan gereja, bukankah ini merupakan cerminan dari kondisi hati yang tidak benar di hadapan Allah? Marilah kita mawas diri dan bertobat.
tidak melecehkan mandat Tuhan. Refleksi pagi 601. Apa gambaran Tuhan tentang kondisi batin dan tingkah laku raja dan pemuka bangsa Israel di Hosea 7 ayat 5 dan 6? Ini gambarannya. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Saudara-saudara, raja dan pemuka bangsa Israel telah mengikuti nafsu kedagingan mereka dengan kemabukan dan amarah yang tidak terkendali bak api di dapur perapian yang tak hentinya menyala. Mereka yang dipercayai Tuhan untuk mengelola umatnya telah melecehkan tanggung jawab mereka. Saudara-saudara, para pemuka dan raja di kerajaan Israel Utara telah diberi mandat Allah untuk mengelola bangsa Israel dalam takut akan Allah, tetapi mereka justru hanya mengikuti hawa nafsu dan kemauan mereka sendiri saja. Seperti halnya di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru pun Allah telah memberikan mandat di Roma 13 kepada pemerintah untuk mendorong kebaikan dan menghukum kejahatan. Oleh sebab itu, setiap orang percaya di Indonesia dipanggil Tuhan untuk ikut serta dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong makin berkembangnya upaya-upaya yang baik demi kepentingan bersama, serta mendukung segala upaya penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan dengan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Ayolah, belajar hidup dalam takut akan Tuhan. Refleksi pagi 602. Bagaimana gambaran Tuhan tentang kejahatan bangsa Israel Utara? Ini gambaran di Hosea 7 ayat 7. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Saudara-saudara, di kitab 1 dan 2 Raja-Raja diceritakan kisah berbagai raja di Israel Utara yang semuanya tidak ada yang takut Tuhan. Kudeta berdarah, intrik dan perebutan kekuasaan mewarnai sejarah kelam kerajaan Israel. Para raja dan bangsa yang tidak takut Tuhan ini memang seperti perapian yang panas oleh kebobrokan moral karena mereka meninggalkan Tuhan dan tidak mau mencari pertolongan Tuhan dalam segala kesulitan mereka. Saudara-saudara, kehidupan yang tidak takut Tuhan memang akan membawa konsekuensi pada hidup yang diwarnai oleh pikiran dan tindakan dosa. Hakikat dosa pada diri manusia pasti akan merusak hati dan pikiran, sehingga segala tindakan kejahatan, kemunafikan, dan berbagai hawa nafsu keji akan merasuk dan merusak kehidupan. Oleh sebab itu, wahai orang percaya di Indonesia, tidak ada jalan lain. Mari kita belajar hidup dalam takut akan Tuhan yang tentu harus diawali dengan pertobatan dalam Yesus Kristus. Mari kita juga selalu ingat untuk berseru-seru pada Tuhan dan mencari pertolongannya di setiap langkah kehidupan kita. Dalam kehidupan yang takut Tuhan inilah kita membawa berkat bagi semua.